Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Sulfahnur, kelas Manajemen Bisnis Syariah 4D, dengan NIM 1904030016. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi pasar modal syariah. Langsung saja, pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang diharapkan mampu menjalankan fungsi yang sama dengan pasar modal konvensional, namun dengan kekhususan syariahnya, yaitu mencerminkan keadilan dan pemerataan distribusi keuntungan. Setiap kegiatan pasar modal syariah berhubungan dengan perdagangan efek syariah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang ditertibkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, di mana produk dan mekanisme operasionalnya berjalan tidak bertentangan dengan hukum muamalat Islamiyah. Setiap transaksi surat berharga di pasar modal syariah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pasar modal syariah idealnya dikarakterisasi oleh ketiadaan transaksi berbasis bunga, transaksi meragukan dan saham perusahaan yang berbisnis pada aktivitas dan barang saham, serta adanya upaya yang sistematis menjadikan produk syariah sebagai sarana mewujudkan tujuan syariah di bidang ekonomi dan keuangan. Adapun peran pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini memiliki dua peran penting, yaitu pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usaha yang melalui penerbitan efek syariah sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Yang kedua, pasar modal syariah ini bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang, suku, agama, dan ras tertentu. Selanjutnya yaitu pelaku pasar modal syariah. Dalam pasar modal terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatannya. Pihak-pihak tersebut adalah emiten, investor, perusahaan pengelola dana, dan reksadana. Emiten ini adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi. Adapun investor, pelaku kedua di pasar modal adalah investor atau pemodal, ialah orang yang membeli atau menanamkan modalnya pada perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, perusahaan pengelola dana. Perusahaan pengelola dana merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan pengelola modal yang berasal dari investor. Yang keempat, reksadana. Reksadana ini adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal. Selanjutnya, instrumen pasar modal syariah. Yang pertama, saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria berdasarkan fatwa DSN MUI dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Yang kedua, obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah. Yang ketiga, unit penyertaan kontrak investasi kolektif atau KIK. Reksadana syariah adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi suatu KIK reksadana syariah. Selanjutnya, efek beragun aset. Efek beragun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi koleksi EBA syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial. Selanjutnya, surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Waran syariah adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek yang termasuk dalam daftar efek syariah
untuk memesan saham dari emiten pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya. Adapun fungsi pasar modal syariah, yang pertama yaitu memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Selanjutnya, dari beberapa fungsi pasar modal syariah dapat diketahui bahwa keberadaan pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian umat Islam dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Adapun materi selanjutnya yaitu karakteristik pasar modal syariah. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca pedagang di mana pedagang di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek di mana menyampaikan informasi tentang perhitungan atau akun. Adapun perbedaan pasar modal syariah dan konvensional. Pasar modal syariah efek yang diperdagangkan harus dari perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan dalam pasar modal biasa tidak ada aturan yang mengatur tentang kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Quran dan Hadis, dipertegas dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Sedangkan pasar modal konvensional ada undang-undang pasar modal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Dalam pelaksanaan kegiatannya, pasar modal syariah ini diawasi oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN, sedangkan pasar modal konvensional tidak. Indeks harga saham konvensional antara lain IHSG, LQ45, Kompas 100 dan lain-lain. Dan indeks harga saham syariah ialah JII atau Jakarta Islamic Index dan DES, Daftar Efek Syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.